Lebih lanjut soal dampak dari pengumuman polisi atas keaslian ijazah Jokowi dan laporan pidana terhadap Roy Suryo CS ini bersama dengan sejumlah narasumber. Dua narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan kuasa hukum Roy Suryo sekaligus dari tim advokasi anti kriminalisasi Saleh Al-Ghifari. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Sore Mas Iqbal. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Di satu sisi Mas Roy masih berkeyakinan bahwa identik belum tentu asli, tapi di sisi lain Pak Jokowi bilang kalau masih ada yang meragukan keasliannya Mas Ghifar, keaslian ijazah itu nanti di sidang. Nah sekarang Mas Roy ada potensi untuk kena pencemaran nama baik. Masih ada celah nggak buat Mas Roy dan teman-teman ini untuk membela diri? Ya, tentunya ada Mas Iqbal. Ini Apa tuh? karena kan hasil analisa dari teman-teman ini dan pendapatnya ini kan didasari oleh sesuatu yang ilmiah ya. Setidaknya itu yang diyakini oleh teman-teman ini, dan kemudian sebenarnya ekspresi untuk mendapatkan informasi publik yang valid dan otentik ini dilindungi oleh undang-undang ya. Dan itu juga sebenarnya pasal yang kunci di dalam undang-undang dasar kita. Bahkan dari awal negara ini dibentuk, bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk menyampaikannya di muka umum, itu adalah bagian integral dari konstitusionalisme Indonesia. Sehingga masyarakat bisa memberikan pendapat untuk penyelenggaraan pemerintah kita ini. Oke. Nah, khususnya jika reformasi ya, dibentuk undang-undang, selain undang-undang informasi publik tadi adalah undang-undang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, di mana di situ seseorang dalam kapasitas sebagai pejabat itu jika mendapatkan kritik, mendapatkan sanksi dari masyarakat atas apa yang dilakukannya, perbuatannya, itu berhak untuk menyampaikan klarifikasi. Sementara di sisi lain masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, terutama mereka yang memiliki basis keilmuan. Nah, itu ada tanggung jawab akademik di situ untuk memberikan pendapat. Ditambah lagi, saya potong di situ. Saya potong di situ. Ditambah lagi, Bung Freddy, Mas Roy sempat bilang juga bahwa apa yang dilakukan itu bukan bentuk pencemaran, tapi kita sedang menguji hak publik. Menurut Anda masuk akal nggak, Bung Freddy? Ya, sangat tidak masuk akal lah. Semua publik juga tahu ini bukan hanya pencemaran tapi fitnah, menuduh ya. 311 27A itu benar bahwa menyatakan pendapat, kebebasan ekspresi itu dilindungi dan dijamin Undang-Undang Dasar. Tapi ada pasal setelahnya 28J itu ya, di dalam melaksanakan hak dan kebebasan itu ada batasan. Batasannya itu hak dan kebebasan orang lain. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh menyerang harkat dan martabat, termasuk tidak boleh memfitnah orang lain. Nah, ada ancamannya, kan begitu, sebagaimana yang sudah dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Jadi, ya pertama misalnya bicara atas nama akademik, ya, atas nama ilmiah, ya, semua ya, bicara akademik, ilmiah itu kan ada dasarnya, ya. Kemudian dia atas nama apa melakukan itu? Kalau kemudian dia beralasan bahwa identik itu belum tentu asli, Bung Freddy? Ya, memang kalau bahasa lab forensik itu memang identik, memang bahasanya seperti itu. Jadi yang asli ya barangnya itu yang asli, makanya yang pembandingnya itu yang asli, maka yang satunya dikatakan identik dengan yang asli. Sebaiknya juga seperti itu. Misalnya dokumen yang satu yang asli, misalnya lah dokumen Pak Jokowi yang asli, ya maka dokumen temannya yang identik. Begitu, itu bahasa bahasa lab. Ya, begitu. Bung Ghifar, ini sudah menuduh, sudah fitnah dianggapnya. Gimana tuh? Jadi memang untuk mengukur batasan tadi ya yang disampaikan Bung Freddy, itu tidak bisa berdasarkan perasaan. Dia harus ada ukuran objektif gitu. Nah, ada yang disebut sebagai Siracusa Principle dalam pembatasan hak asasi manusia.
Intinya di situ adalah sesuatu yang dirasa sebagai merugikan hak orang lain itu harus diukur secara objektif, tidak bisa berdasarkan perasaan saja. Apalagi di sini yang dikritik oleh teman-teman ini yang apa namanya yang dimintakan informasinya adalah terhadap seseorang yang merupakan pejabat begitu. Pak Jokowi merupakan presiden sebelumnya, saat ini masih menjabat di Danantara. Beliau memiliki kapasitas publik, kapasitas penyelenggara negara. Dan putusan MK yang terbaru bicara demikian. Orang lain yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE di pasal yang dikutip Bung Freddy tadi itu tidak bisa siapa saja. Dia tidak termasuk pejabat, tidak termasuk korporasi dan seterusnya. Begitu. Oke, siap harus diuji publik kalau menurut Bung Gifar, Bung Freddy, gimana tuh? Ya, seperti yang saya katakan tadi, silakan berargumen apapun, ya. Tapi Pak Jokowi, ya kan, tadi dikatakan bahwa tidak siapa saja. Ya Pak Jokowi kan merasa dirugikan. Pak Jokowi merasa martabatnya telah diserang. Itu jelas kok video-video itu. Bukan yang dari awal, itu enggak ada cerita mencari informasi. Yang dari awal itu banyak videonya. Ini palsu, ijazah Jokowi itu palsu. Jadi itu banyak. Jadi nggak bisa dibohongi, di medsos itu banyak sekali. Jadi mereka oprek-oprek tuh ya ijazah-ijazah itu dengan katakanlah dengan keahlian mereka, ya, yang saya juga pertanyakan keahliannya, ternyata di Barreskrim nggak benar juga, ya, dioprek-oprek kemudian dibilang ijazah Jokowi asli. Nah itu bukan penelitian, bukan ilmiah. Kemudian emang ijazah Jokowi buat penelitian siapa juga? Dasar dia apa meneliti-neliti ijazah Jokowi? Jadi kan kepentingannya jelas. Mensrea semakin mereka mempertanyakan ini, semakin terus membangun narasi seperti ini, mensreanya, niat jahatnya semakin jelas. Karena ini sebetulnya standar aja. Pembuktian dokumen asli ataupun ijazah itu sebetulnya di kepolisian itu sederhana banget. Misalnya ijazah, ya itu sebetulnya tinggal pernyataan dari kampus yang mengeluarkan ijazah itu sebetulnya selesai. Nah kemudian setelah kampus mengeluarkan itu ternyata terus dibangun narasi menuduh ijazah palsu, ya berarti niatnya apa? Mensreanya ini udah jelas. Jadi justru kami mendesak ini Polda agar segera naik sidik, segera tersangka, segera ditahan ini Roy. Mensreanya sekarang kalau gitu, Bung Gifar, apa alasannya sampai masih mau diperjuangkan ini lagi menurut versinya teman-teman? Ya, ini bicara mensrea tadi Bung Freddy ya. Nah, ini juga yang penting kita lihat motivasi ini Pak Jokowi melaporkan ke Polda. Ini kita pertanyakan juga. Pertama ini dari segi formil. Ini prosesnya cepat sekali dibandingkan dengan proses di Barreskrim. Dilaporkan 30 April, 8 Mei sudah keluar panggilan. Pertama. Yang kedua, proses pemeriksaan klarifikasi tersebut itu untuk rekan-rekan Roy Suryo dan kawan-kawan itu prosesnya 26 pertanyaan itu bisa 6 jam, Bung. Sementara Pak Jokowi itu hanya diperiksa 1 jam untuk 22 pertanyaan. Nah, itu. Yang kedua, selanjutnya pasalnya itu kan di sini terlihat apa yang dikeluhkan itu adalah soal merasa dihina, soal merasa difitnah. Lalu kemudian kenapa itu dipaksakan pasalnya masuk 35 Undang-Undang ITE, itu manipulasi server sistem elektronik, 32 mengubah informasi milik publik. Nah, ini pasalnya itu mengancam orang penjara 12 tahun, 9 tahun. Artinya di sini dipaksakan ada kewenangan penahanan. Nah, begini. Nah, itu yang menurut kita juga cukup perlu dipertanyakan ini. Kesannya apa yang Anda tangkap dengan dua keanehan itu? Masalah durasi pemeriksaan dan pasal yang Undang-Undang ITE itu, Bung Gifar? Ya, yang pertama di sini ada disparitas, Bung. Yang kedua adalah chilling effect. Perlakuan yang tidak sama. Yang kedua ini berusaha menimbulkan efek gentar ke publik. Untuk orang yang menyampaikan ekspresi, menyampaikan pendapat ini tidak bisa lagi ke depannya. Dan pasal yang digunakan ini adalah penyalahgunaan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya melindungi informasi elektronik publik dari penipuan, dari manipulasi, dari kerusakan data server yang kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah pasal-pasal 35, 32 itu. Supaya konsumen, supaya masyarakat terlindungi.
ini perasaan pribadi orang dikenakan pasal ini. Oke, ada upaya membuat publik gentar, Bung Freddy. Kemudian ada upaya kriminalisasi, makanya Bung Roy sempat mengadu soal pasal itu ke Komnas HAM. Gimana ngerespon itu? Ya, kalau tadi mempertanyakan masalah proses penyelidikan dan lain-lain, ya silahkan aja, itu ada mekanismenya lah ya, mau di pra peradilan atau nanti misalnya udah naik sidik, silahkan aja lah. Negara ini terbuka dan hukum membuka itu ya, melakukan pra peradilan, itu yang pertama. Kemudian pasal-pasal itu ya seperti kalian berbicara seenaknya ya, seperti Roy dan kawan-kawan berbicara seenaknya, orang ini juga punya dasar, Pak Jokowi juga punya dasar melapor, kan begitu, itu hak dia melapor. Nah, masalah pasal-pasal, selain dilaporkan pasal-pasal itu sudah dipelajari dan dipilih oleh pengacaranya, ada dasar dua, pasal 32 dan 35 itu ya, 32 itu merubah dokumen, kan mereka ini kotak-katik nih, dengan argumen mereka ahli, ya dokumen itu yang mereka dapat dari mana, kotak-katik, kemudian ya ini kan disiarkan di publik, seolah-olah yang mereka kotak-katik itu yang orisinil, itu yang benar. Kalau kemudian dituding kriminalisasi, tepat nggak menurut Anda? Ya jauh lah, masa kriminalisasi orang jelas-jelas memfitnah, barang kan tadi udah diuji Bareskrim, barang yang asli dibilang palsu, atau dokumen yang asli dibilang palsu. Lah itu kan ada dasarnya melapor. Kemudian laporan ditindaklanjuti. Masa dibilang kriminalisasi? Tapi dari awal saya bilang, Mas Roy, jangan nanti kamu nantang-nantang. Ya silahkan laporin. Ketika dilapor nanti kamu jangan paling teriak kriminalisasi. Tapi memang ini publik juga sudah paham ya gaya-gaya seperti ini. Saya juga percaya nanti di Komnas HAM mereka ketika laporannya nggak direspon, mereka akan teriak-teriak Komnas HAM tidak benar, itu itu biasa, standar aja, upaya-upaya seperti itu biasa. Namanya melakukan pembelaan ya biasa aja. Oke, Bung Freddy, Bung Gifar, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Berita lain hadir sebentar lagi, puluhan rumah di Bengkulu rusak parah imbas gempa magnitudo 6,3 pada Jumat dini hari. Tercatat 52 rumah rusak berat. Kami segera kembali.